Selamat siang Siang, Bu. semuanya. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bu. Oke, terima kasih atas kehadirannya psikolog yaitu Ibu Sarah. Terima kasih juga kepada wali kelas Ibu Elsa. Terima kasih juga kepada orang tua siswa yaitu Ibu Wakina. Terima kasih juga kepada kakak siswa yaitu Bapak Fadlan. Terima kasih juga kepada guru mata pelajaran yaitu Ibu Desti. Terima kasih telah memenuhi undangan kita. Jadi tujuan dari pertemuan ini yaitu untuk mendapatkan suatu gambaran yang lebih tepat tentang kasus yang dialami oleh si BM ini. Nah, langsung saja kita ke rincian pembahasan permasalahannya. Kali ini kita akan membahas seorang siswa kelas 11 IPA 4 yang mengalami kesulitan dalam menerima dirinya terhadap laki-laki, sehingga mempengaruhi hubungan sosial siswa baik di sekolah maupun di rumah. Nah, siswa tersebut ini bernama BM. Dari data yang saya peroleh dari hasil wawancara orang tua dari BM dan teman dari BM, serta observasi yang saya lakukan kepada BM, berdasarkan wawancara dan orang tua yang diperoleh itu, BM ini tidak mempunyai teman dekat di rumah. Menurut ibunya BM juga, dia lebih sering berada di rumah sepulang sekolah. BM tidak pernah bermain dengan teman-teman di dekat rumahnya. BM ini sangat tertutup dibandingkan dengan kakak laki-lakinya. Ia tidak pernah cerita jika ada masalah dengan teman-temannya. Nah, dulu sekitar 10 tahun, waktu umurnya 10 tahun, sampai umur 12 tahun itu, si BM ini sering melihat ibunya itu dipukuli dan ditampar oleh ayahnya. Ketika umur 13 tahun, BM ini berkata kepada ibunya bahwa BM membenci ayahnya dan laki-laki. Namun BM menurut apa yang dibilang ibunya itu, bahwa BM tidak membenci kakaknya walaupun kakaknya itu seorang laki-laki, karena BM suka bercerita kepada kakaknya. Jadi hubungan keluarga BM dengan saudara dan tetangga itu tidak terlalu harmonis. Ibu BM tidak suka jika BM bergaul dengan tetangga-tetangga atau saudara sekitarnya, karena menurut Ibu BM ini saudara-saudara atau tetangga-tetangga sekitarnya ini pernah menyakiti ibu dari BM dengan memfitnah, terus memfitnah membawa pertengkaran, lalu pernah terjadi antara ibu dan ayah dari BM. Karena ibunya tidak mengurusi suami dan anak-anaknya dengan baik, sehingga ibunya membatasi hubungan bergaul dengan tetangga atau saudaranya. Dan lebih suka menghabiskan waktu bertiga saja dengan anak-anaknya dibandingkan bersosialisasi dengan tetangga atau saudaranya. Kalau hasil dari wawancara dari teman si BM ini merupakan teman yang sangat pendiam, terus dia itu tertutup dengan teman-temannya, BM juga tidak pernah bercerita dengan temannya. Terus hubungan BM dengan teman-temannya itu, dengan teman-teman perempuan itu baik-baik saja, tetapi jika dengan teman laki-lakinya, BM ini sangat kasar. Jika dia digoda atau didekati teman laki-lakinya, BM bisa marah atau lebih-lebih dia pernah memukul, menendang, menampar dengan kayu. Maka dari itu BM disebut cewek preman oleh teman laki-lakinya. Kalau pada saat hasil observasi itu, saat jam pelajaran berlangsung, BM ini terlihat mengemukakan pendapatnya pada gurunya bertanya. Terus pada saat jam pelajaran usai, BM juga tidak terlihat berinteraksi dengan teman-temannya. BM bercerita hanya pada orang teman-teman yang terlebih dahulu mengajaknya bercerita. Jadi dia tidak memulai percakapannya terlebih dahulu. Terus terlihat pula ada teman laki-laki yang mengajaknya bersama-sama atau ngajak dia bermain ke kantin atau belanja ke kantin. Tapi BM ini menjawabnya dengan ketus kalau ada teman cowoknya yang mengajak dia pergi ke kantin atau pergi
ke perpustakaan gitu. Dia tidak mau dia menjawab ketus, terus tuh dia menatap si teman laki-lakinya. Nah, jadi menurut pendapat wali kelas, bagaimana tingkah laku atau sikap BM pada saat di kelas ataupun yang Ibu perhatikan pada saat pelajaran Ibu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menuturkan sedikit pendapat saya tentang siswa kita ini, si BM. BM ini menurut pengamatan saya, dia adalah anak yang sangat pendiam dan jarang berinteraksi dengan teman-temannya yang lain. Sejauh ini BM belum pernah menceritakan permasalahannya secara pribadi dengan saya. Tapi jika dilihat dari segi akademis, seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, BM merupakan anak yang bisa dibilang lumayan atau cukup pintar ya dari segi akademis. Prestasinya tergolong baik dan juga menurut saya tidak mempunyai masalah yang cukup serius di sekolah. Tetapi saya pernah mendengar laporan bahwa BM pernah melakukan kekerasan seperti memukul dan menendang teman-temannya. Seperti itu, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada Ibu Elsa. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Wakina untuk memberikan informasi tentang penilaian BM ini pada saat di rumah, bagaimana? Baiklah, saya sebagai ibu dari BM, anak saya, sejauh pengamatan saya terhadap anak saya di rumah, memang anak saya itu tidak terlalu akrab dengan teman-teman yang di rumah. Dan juga anak saya itu hanya terbuka kepada kakak laki-lakinya saja. Saya kurang setuju apabila anak saya mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan teman-temannya. Karena di rumah itu dia hanya dekat dengan kakaknya saja. Saya juga kurang menyukai tetangga saya dan saudara-saudara saya. Karena ketika suami saya masih hidup dan sering bertengkar, saudara dan tetangga itu hanya membicarakan hal-hal negatif tentang keluarga saya. Hal tersebut membuat saya tidak menginginkan anak-anak saya, baik kakaknya maupun BM, untuk terlalu dekat dengan saudara dan juga tetangga di sekitar rumah kami. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wakina atas informasi yang telah Ibu berikan. Selanjutnya silakan kepada saudara laki-laki dari BM, yaitu Bapak Fadlan, untuk memberikan informasi tentang si BM. Baiklah, di sini saya selaku kakaknya dari DR. Saya memang sangat dekat dengan adik saya sendiri, karena adik saya sendiri itu sering sekali bercerita tentang kesalahannya di sekolah. Seperti ya bertengkar dengan teman laki-lakinya. Dan nanti saya juga sering mengungkapkan alasan ia bertengkar dengan laki-lakinya, dengan teman laki-lakinya. Saudara adik saya BN ini, karena dia sangat membenci laki-laki yang disebabkan perlakuan ayahnya terhadap ibu kami. Seperti itu. Dan juga saudara DM, adik saya sendiri, menganggap laki-laki mempunyai sifat yang sama seperti ayahnya. Adik saya takut jika ia bernasib sama dengan ibunya. Dan juga melainkan dengan saya, dia tidak takut karena saya sendiri saudara. Terima kasih. Nah, terima kasih Bapak Fadlan. Nah, informasi yang mengenai BM ini sudah terhimpun dan BM mengalami trauma pada saat ia masih kecil karena kekerasan dari ayah terhadap ibunya. Nah, saat ini BM mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman laki-lakinya. Dalam hal prestasi akademik, BM tidak mempunyai masalah. Hal ini menjadi sisi positif dari BM. Jadi dilihat dari permasalahan yang dialami oleh BM ini, apakah menurut saudara akan ada berdampak buruk dari permasalahan yang dilakukan oleh BM? Apakah ada efek samping dari permasalahan ini jika terus dilanjutkan?
kepada wali kelas, menurut wali kelas bagaimana? Menurut pendapat saya, masalah ini akan berdampak lebih buruk jika tidak kita tangani secepat mungkin. Bukan tidak mungkin nanti dari hal ini yang BM kurang menyukai laki-laki, bisa berdampak juga pada psikologis si BM itu sendiri, dan bisa menyebabkan perilaku menyimpang nantinya di kemudian hari yang kita takutkan. Maka dari itu kita harus menuntaskan permasalahan ini yang dari yang kecil ini agar tidak menjadi lebih besar lagi dan tidak membahayakan masa depan si BM itu sendiri. Itu saja sih dari saya. Oke, terima kasih kepada Ibu Wali Kelas, yaitu Ibu Elsa. Kita akan mendengarkan pendapat dari psikologi, Ibu Psikolog, yaitu Ibu Sarah. Bagaimana Bu tanggapan Ibu mengenai hal yang dilakukan oleh si BM ini? Bagaimana menurut Ibu psikolognya? Atau dia terganggu sejak kecil atau dia memang mengalami trauma yang sangat berat, yang sulit untuk dihilangkan atau bagaimana? Bisa dijelaskan Ibu? Baiklah, terima kasih. Jadi dari pandangan saya sebagai psikolog, IBM ini memiliki reaksi amarah yang berlebihan terhadap laki-laki. Jadi itu faktor dan pengaruhnya itu dari yang pertama karena trauma ya, trauma sudah melihat ibunya yang terus mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh ayahnya. Kemudian juga faktor lainnya itu seperti ibunya yang terus melarang BM untuk tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dengan tetangganya, dengan saudaranya karena konflik-konflik tersebut. Jadi hal tersebut jika dibiarkan saja akan memperparah keadaan si BM dan membuat kehidupan sehari-harinya menjadi terganggu. Karena tidak mungkin si BM tidak berinteraksi dengan laki-laki dalam kehidupannya. Karena itu juga diperlukan. Baiklah, itu saja. Baik, terima kasih Bu Sarah. Lalu menurut Ibu Wakinanata sebagai orang tua dari BM, apakah masalah yang dialami oleh BM ini akan berdampak buruk jika permasalahan ini terus berlanjut, Bu? Menurut Ibu Wakina gimana? Saya bersependapat dengan Ibu Sarah selaku psikolog bahwa saya juga menyadari kesalahan saya telah membatasi interaksi anak saya dengan lingkungannya. Saya tidak mengira akan berdampak seperti ini. Saya takutnya sifat anak saya yang membenci laki-laki ini akan terus berkelanjut sampai dia dewasa. Oke Bu, terima kasih untuk tanggapannya. Memang masalah yang dialami oleh BM ini harus kita atasi secepat mungkin, sesegera mungkin, agar apa yang bisa kita lakukan dengan mohon maaf, saya ulangi lagi. Memang masalah yang dialami oleh si BM ini harus diatasi secepatnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan terhadap si BM ini agar masalah yang dihadapinya segera teratasi? Bagaimana menurut saya, dalam mengatasi masalah yang dialami oleh BM ini, saya harus melakukan konseling secara berkelanjutan dan memantau perkembangan perilaku dari si BM pada saat di sekolah. Saya juga membutuhkan kerjasama dari pihak orang tua untuk memantau perkembangan BM pada saat di rumah. Lalu bagaimana tanggapan atau saran dari wali kelas kepada Ibu Elsa? Menurut saya itu tadi, hendaknya keluarga mendampingi si anak kita ini
agar perlahan-lahan menyembuhkan rasa tidak suka, rasa benci yang berlebihan terhadap laki-laki itu untuk dikurangi secara perlahan. Dan juga saya sarankan untuk anak kita ini diobati secara psikologis, yaitu dibawa ke psikolog agar trauma yang dimiliki si anak kita ini bisa sembuh secara perlahan, baik dengan mengkonsumsi obat atau dengan kegiatan yang positif. Itu saja sih saran dari saya. Nah, terima kasih kepada Ibu Elsa. Lalu, bagaimana tanggapan dari orang tua si BM, yaitu Ibu Wakina? Bagaimana saran-saran yang saya berikan? Apakah sudah pas atau ingin menambahkan lagi? Saya sebagai ibu dari BM, tentunya akan berpartisipasi dan juga memberi kebebasan berteman dan berinteraksi anak saya dengan lingkungan sekitar. Saya juga akan memantau perkembangan BM di rumah, dan saya juga mohon kerjasamanya dan meminta tolong pada guru pembimbing dan juga psikolog untuk membantu menyembuhkan anak saya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Selanjutnya kepada kakak dari si BM, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari saran atau ada tambahan lagi opsi-opsi untuk penanggulangan permasalahan dari BM ini? Baiklah, saya selaku kakaknya dari saudari saya sendiri, yaitu BM, saya akan memberikan masukan kepada adik saya untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap teman laki-lakinya. Saya akan memberikan bahwa tindakan tersebut tidak baik dan tidak pantas karena karena itu termasuk kekerasan. Jadi saya akan memberi masukan lagi kepada adik saya, memberi nasihat bahwa yang dilakukannya itu tidak benar dan tidak baik. Itu saja. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari guru mata pelajaran mengenai opsi-opsi atau saran-saran yang saya berikan tadi, atau apa ada yang ingin ditambahkan lagi pada guru mata pelajaran Ibu Desti? Oke, terima kasih kepada Ibu Roina. Menurut saya memang sudah benar langkah yang akan dipilih tersebut. Siswa BM perlu untuk mendapat dampingan dari orang tuanya, dan juga perlu untuk mendapat tindak lanjut dari pihak psikolog atas traumanya, agar nantinya dia dapat mengatasi rasa traumanya dan dia dapat sembuh dan tidak berlaku kasar lagi terhadap laki-laki, begitu. Oke, terima kasih, Bu. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Ibu psikolog, yaitu Ibu Sarah? Baiklah, tanggapan dari saya itu, saya sudah setuju dengan yang sudah diusulkan oleh Ibu Roina tadi, yang melakukan konseling individu dan juga didampingi oleh keluarga, itu sudah cukup. Dan semoga saja nanti siswa dapat berubah menjadi yang lebih baik ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, kita sudah menemukan saran-saran dari permasalahan yang dialami oleh BM ini. Saya akan melakukan konseling individu. Saya akan melakukan pendekatan dengan si BM dan dibantu oleh orang tua dan dibantu oleh abangnya si BM, dan oleh pihak-pihak sekolah juga akan membantu untuk memberikan pengertian atau efek positif mengenai bahwa tidak semua laki-laki itu berperilaku kasar atau berperilaku buruk seperti ayahnya. Oke, terima kasih kepada saudara-saudara semua sudah hadir dalam pertemuan yang diperoleh untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh BM ini.
Semoga bantuan yang kita berikan ini dapat menyadarkan BM terhadap perilakunya mengenai laki-laki dan mengurangi tindakan kekerasannya. Saya juga berharap selama ini dari berbagai pihak untuk membantu permasalahan dari si BM. Oke, demikian pertemuan ini. Kali ini saya ucapkan terima kasih lagi atas saran dan masukan dari saudara-saudara semua. Selamat siang. Siang, terima kasih kembali.